keempat, kristalisasi. Yang kelima, rekristalisasi atau pemurnian. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah identifikasi senyawa. Tahap-tahap persiapan sampel. Yang pertama tahapannya ialah panen atau pengambilan sampel. Cara mengambil sampel yang berasal dari bagian tumbuhan atau tanaman meliputi 10 bagian. Yang pertama akar atau radix, diambil bagian yang berada di bawah tanah. Yang kedua batang atau kaulis, diambil mulai dari cabang pertama sampai leher akar. Yang ketiga korteks, diambil dari batang utama dan cabang. Yang keempat kayu atau lignum, diambil dari cabang atau batang. Yang kelima daun atau folium, diambil daun tua atau bukan daun kuning. Yang keenam bunga atau floss, dapat berupa kucup atau bunga mekar atau mahkota bunga atau daun bunga. Yang ketujuh rimpang atau rizoma, diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu akar. Yang kedelapan buah atau fruktus, dapat berupa buah matang. Yang kesembilan biji atau semen, diambil dari buah yang sudah dikelupas dan bijinya dikumpulkan dan dibersihkan. Yang kesepuluh herba. Herba adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah kecuali dinyatakan lain, diambil dan dibersihkan. Untuk catatan yang perlu diingat ialah semua proses di atas dilakukan dengan dasar bahwa kandungan bahan berkhasiat yang ada dalam tumbuhan atau tanaman dalam keadaan maksimal, dan untuk sampel yang melakukan proses fotosintesis diambil pada saat proses ini maksimum pukul 10 hingga 12 siang. Yang kedua, tahapannya ialah sortasi basah. Sortasi basah adalah proses pemilahan bahan alam segera setelah dipanen dengan tujuan untuk mengurangi bahan alam rusak, contohnya berjamur yang ikut terbawa. Disebut basah karena masih terdapat kandungan air yang banyak di dalam bahan alam tersebut atau belum dikeringkan. Yang ketiga, tahapannya ialah pencucian. Dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan alam yang akan digunakan. Tahapan yang keempat ialah perajangan. Gunanya perajangan tersebut adalah memperkecil ukuran dari bahan alam dan memperluas daerah kontak bahan alam untuk penguapan air. Tahapan yang kelima ialah pengeringan. Merupakan tahap yang paling penting untuk mengurangi kadar air dalam bahan alam dengan tujuan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak bahan alam. Pengeringan ini bila perlu dilakukan dengan dua metode. Metode pertama ialah pengeringan alami, dilakukan dengan tanpa bantuan alat, di bawah sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Yang kedua ialah pengeringan buatan, dilakukan pada penggunaan oven simplicia. Catatan yang perlu diingat, jika pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari langsung, sebaiknya sampel tidak terpapar langsung oleh sinar matahari, karena kita tidak tahu apakah ada kandungan kimia yang tidak tahan cahaya dan rusak pada saat pengeringan. Jadi sebaiknya pada saat penjemuran, sampel ditutupi oleh kain hitam agar tidak langsung terpapar sinar matahari. Pada setiap bagian kadar air maksimumnya antara lain, yang pertama daun dan bunga. Kadar air maksimumnya ialah 5%. Yang kedua batang dan akar, kadar air maksimumnya ialah 10%. Yang ketiga buah atau kadar air maksimumnya ialah 8%. Catatannya yang perlu diingat ialah bila kadar air belum mencapai batas yang ditetapkan, maka simplicia sangat rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme sehingga perlu dikeringkan kembali. Tahapan yang keenam ialah sortasi kering. Tujuan untuk menghilangkan simplicia yang rusak selama proses sebelum dan setelah pengeringan agar hanya didapatkan simplicia yang benar-benar baik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. 7. Tahapan pengepakan. Pengepakan simplicia dilakukan di rak simplicia yang kedap udara karena walaupun simplicia sudah dalam kondisi kering, kontaminasi mikroorganisme tetap dapat menjadi bahaya bila penyimpanan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Susut pengeringan. Susut pengeringan merupakan presentasi yang menunjukkan banyaknya berat bahan alam yang hilang setelah melalui proses pengeringan. Rumus susut pengeringan ialah bobot basah dikurang bobot kering dibagi bobot basah kali 100%. Susut pengeringan ini juga tidak kecil, bisa mencapai 70% bobot yang hilang dari bahan alam setelah dikeringkan sehingga hanya ada 30% bobot simplicia yang bisa digunakan nantinya. Pengertian maserasi. Maserasi atau maserare artinya merendam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplicia dalam pelarut bukan air atau pelarut nonpolar atau setengah air, misalnya etanol encer. Maserasi merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam mainstream atau pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Prinsip maserasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya
cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Menstrum yang digunakan. Pada umumnya menstrum atau cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun non-polar sesuai bahan yang digunakan. Pelarut dalam maserasi. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol air, atau etel. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif. Kapang dan mikroorganisme sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Pengertian sokletasi. Sokletasi merupakan suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan, berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Ekstraksi berkesinambungan. Ekstraksi dengan cara pemanasan secara kontinu atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat sokletasi tidak berwarna lagi. Berikut alat sokletasi. Pada nomor 1 terdapat kondensor, yang berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Yang kedua timbal berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga pipa F berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Yang keempat sifon berfungsi sebagai perhitungan siklus. Yang kelima labu alas bulat berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Yang keenam ialah hot plate berfungsi sebagai pemanas pelarutan. Keuntungan dan kerugian ekstraksi berkesinambungan. Keuntungannya ialah membutuhkan pelarut sangat sedikit, zat aktif dapat tersari sempurna, dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Kerugiannya ialah membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan banyak energi listrik dan gas, tidak dapat dilakukan terhadap simplisia yang pekat terhadap panas. Kristalisasi, suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh atau melt, atau pengendapan langsung dari gas yang lebih jarang terjadi. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair, di mana terjadi perpindahan massa atau mass transfer dari suatu zat terlarut atau solut dari cairan atau larutan ke fase kristal padat. Mekanisme pembentukan kristal. Yang pertama ialah pembentukan inti dan yang kedua ialah pertumbuhan inti. Pembentukan inti ialah inti kristal adalah partikel-partikel kecil yang bahkan sangat kecil yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan menambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat jenuh dalam larutan semakin besar. Penemuan molekul-molekul atau ion-ion ada pada kisi kristal. Semakin luas total permukaan kristal, semakin banyak bahan yang ditempatkan pada sisi kristal per satuan waktu. Syarat-syarat kristalisasi. Yang pertama, larutan harus jenuh. Yang kedua, larutan harus homogen. Yang ketiga, adanya penurunan suhu. Pengertian rekristalisasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memurnikan zat kimia. Teknik pemurnian didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi. Pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya, dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Bentuk sederhana proses rekristalisasi. Yang pertama, melarutkan zat tak murni dalam pelarut pada titik leleh. Yang kedua, penyaring larutan panas dari partikel-partikel bahan tak terlarut. Yang ketiga, menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. Yang keempat, memisahkan kristal dari larutan supernatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pelarut: mudah memanipulasi, toksisitas rendah, tak mudah terbakar, harga murah. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi ialah yang pertama metanol dengan air, yang kedua etanol dengan air, yang ketiga aseton dengan air, yang keempat etanol dengan aseton etil, yang kelima asetat dengan sikloheksana, yang keenam benzena dengan petroleum ether, yang ketujuh pelarut yang mengandung kalor dengan petroleum ether. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain
titik lele untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa optik aktif, nilai RF atau RRT pada kondisi baku. Berikut kriteria untuk identifikasi fitokimia. Cuplikan harus asli, melakukan perbandingan tergantung pada senyawa yang telah ditelaah. Pembanding kromatografi harus didasarkan kepada kromatografi senyawa dengan senyawa asli tanpa pemisahan, paling sedikit 4 sistem. Kriteria itu misal pada waktu resistensi pada KGC, KCKT, RF pada KLT, RF pada KKT, pergerakan nisbi pada elektroforesis pada KLT. Untuk pembanding spektrum digunakan 2 cara. Idealnya semua spektrum UV, IM, dan RMI1H harus dibandingkan. Pemisahan golongan senyawa terbagi menjadi 7. Yang pertama pemisahan terpenoid, yang kedua pemisahan kapsatin, yang ketiga pemisahan steroid, yang keempat pemisahan stigmasterol, yang kelima pemisahan flavonoid, yang keenam pemisahan alkaloid, yang ketujuh pemisahan antar quinon. Pemisahan terpenoid terbagi menjadi 3. Monoterpenoid, diterpenoid, karotenoid. Monoterpenoid, pemisahan komponen minyak asiri dapat menggunakan 2 kromatografi. Yang pertama ialah gas preparati, cair kinerja tinggi atau KCKT. Diterpenoid menggunakan kromatografi kolom. Proyeksi penampak atau penyemprot asam sulfat pekat AgNO3 10:1. Proyeksi antimoklorida dan KMNO4 0,2%. Karotenoid, pemisahan dengan kromatografi kolom, Vasedium adsorben sukrosa, eluen and propanol 0,5%. Yang kedua pemisahan kapsatin. Pemisahan kapsatin dari carotenoid dengan cara kromatografi. Zat yang digunakan Al ialah CaCO3 atau ZnCO3. Eluen menggunakan benzena eter 1:1 untuk proses elusi. Bahan steroid. Yang pertama menggunakan KLT. Zat yang dipisahkan seperti sitesterol, kolesterol, dan stigmasterol akan lebih mudah dipisahkan bila dalam bentuk asetatnya. Yang kedua dengan HPLC, High Performance Liquid Chromatography Preparatif, untuk memisahkan sterol, untuk memisahkan turunan dihidronya, sitosterol dan sistostanol. Maka dapat digunakan KLT AgNO3. Menggunakan eluen kloroform, penampak noda asam sulfat dengan air 1:1. Yang ketiga dengan kromatografi kolom atau KLTP, adsorben alumina, eluen campuran sikloheksana dengan etil asetat, campuran metil diklorida dengan aseton. Yang keempat pemisahan stigmasterol. Stigmasterol bila bersama fitosterol dalam sampel sulit dipisahkan, maka harus diubah dalam bentuk asetatnya. Pemisahan menggunakan kromatografi kolom. Eluen mula-mula dengan heksana, secara gradien kepolarannya dinaikkan dengan etil asetat. Penampak noda digunakan proyeksi Lieberman-Burkhardt. Yang kelima pemisahan flavonoid. Menggunakan kromatografi kolom, jumlah adsorben yang digunakan tergantung dari tingkat kerumitan senyawa yang akan dipisahkan. Diperlukan 500 gram adsorben untuk tiap gram sampel. Ukuran partikel adsorben untuk kolom memiliki rentang 100-300 mes. Pemisahan flavonoid. Adsorben, selulosa, silika, poliamida, gel sephadex L20. 6. Pemisahan alkaloid. Banyak dipakai dengan KLT. Adsorbennya ialah silika gel. Eluennya ialah MeOH dengan NH4OH pekat 200:3. Campuran MeOH dengan CHCl3, campuran MeOH dengan dietil amin. Plat yang digunakan ialah silika gel yang dicampur dengan KOH 0,5 molaritas. Eluen ialah campuran etanol 70% dengan NH4OH 25%, campuran CHCl3 dengan etanol. Untuk plat yang terbuat campuran silika gel dan bromida 15%, eluen yang digunakan ialah etanol asetat dengan N-heptana dengan dietil amin. Deteksi dengan SUV yang berfluoresensi atau noda alkaloid. Penampakan noda atau identifikasi. Proyeksi drag and drop terbentuk noda berwarna coklat jingga dengan latar belakang kekuningan. Iodoplatinat akan menimbulkan banyak warna tergantung struktur alkaloid yang dianalisis. Reaksi Marquis terbentuk warna kuning sampai merah. Pada kromatografi kolom umumnya dipakai Vasedium, ialah silika gel. Eluen yang dipakai tergantung dari kelarutan zat tersebut. Dan yang terakhir yang ketujuh ialah pemisahan antar quinon. Dengan KLT atau kromatografi lapis tipis, yang pertama menggunakan plat silika gel dengan NaOH 0,01 m atau 50 ml per 25 gram silika gel. Eluennya yang digunakan ialah campuran benzena dengan etil asetat dengan asam asetat. Yang kedua, plat poliamida
Eluennya ialah campuran metanol dengan benzena. Campuran antar kuinon sukar dipisahkan dalam jaringan tanaman dan sering digunakan cara khas untuk tiap tanaman tertentu. Jika antar kuinon dalam bentuk glikosida, maka KLT tetap menggunakan plat silika gel. Eluennya ialah campuran etil asetat dengan metanol dengan air berbanding 100 banding 16,5 banding 13,5 dengan waktu elusi 75 sampai 90 menit. Pada sistem ini, saat penotolan akan naik sedangkan dalam sistem lain kebanyakan glikosida tetap berada pada garis penotolan. Jika antar kuinon dalam bentuk aglikon, maka adsorben yang digunakan ialah silika gel dengan Kieselguhr G 1:6. Eluennya ialah campuran petroleum ether dengan etil format dengan HCl pekat. Pemisahan antar kuinon yang baik bila adsorben silika gel dengan asam tartat dibuat dari bubur silika dicampur larutan asam tartat 3,75% dalam air. Eluennya ialah campuran kloroform dengan metanol. Deteksi antar kuinon dengan sinar tampak maupun SUV. Karena noda berwarna penyemprotan plat, larutan KOH 10% dalam metanol, warna kuning dan coklat kuning berubah merah, ungu, hijau, dan lembayung.